Ngeri aja nih kan pertarungan hidup dan mati nyawa. Semoga hari ini aku menyandang status sarjana ilmu komunikasi Ria Ricis. Aku bikin kamu bangga, Mas. Ria Ricis siap dilamar. Kita ada diskusi dan kita sepakat meluluskan kamu. Assalamualaikum teman-teman. Cek. Guys, hari ini aku ujian. Aku sedang skripsi untuk yang terakhir kalinya menentukan aku hari ini jadi sarjana atau enggak setelah menunda 7 tahun lamanya. Tahu sih dari tahun berapa sih? Aku tuh masuk 2013 sebagai maba di UP. Terus harusnya tuh aku lulus 2015. 2000 berapa? 16-an ya. Tapi karena aku tidak mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar, Belum lagi aku cuti, aku kerja. Pokoknya teman-teman kalau mau tahu detail ceritanya ada di vlog yang ini nih, yang tengah malam aku pakai mukena, aku lagi skripsian belajar. Nah, itu detail banget sih. Dan sekarang aku lagi mau mempersiapkan contekan-contekan skripsi. Dan PPT tuh aku nggak bisa baca di tab atau nggak bisa baca di handphone atau nggak bisa baca di mana. Aku tuh tipe yang harus, makasih Mbak, harus di print gitu untuk baca. Biar aku coret-coret gitu, kayak gini kan aku sambil coret-coret gitu-gitu kan. Dan aku harus makan dulu kayaknya untuk menambah tenaga untuk ujian. Aslinya aku deg-degan, nggak deg-degan sih, cuman ngeri aja nih kan pertarungan hidup dan mati nyawa di bidang sekolah ya nggak sih, karena udah bertahun-tahun. Ini pasti kalian bangga, pasti dari Ricis bangga banget sama aku sekarang guys, sayangnya kalian. Semoga hari ini aku menyandang status sarjana ilmu komunikasi Ria Ricis. Aku bikin kamu bangga, Mas. Ria Ricis siap dilamar. Canda guys, nih ada di sini kisah nih. Ini cuma di video ini aja ya. Aku akan bongkar. Tar dulu lu. Ngintip bae lu kamera. Tar dulu. Ada satu capturean chat aku sama dosen yang mungkin agak berantem. Dan itu tuh bener-bener perjuangan banget ya dalam menyelesaikan skripsi. Bentar guys, aku cari dulu. Banyak banget cerita, jadi nggak akan rugi kalian beli buku ini guys, karena ceritanya lengkap. Nah, salah satunya nih. Ini percakapan aku berantem sama dosen aku karena kuliah, skripsi sambil kerja dan lain-lain. Dan nih ya, aku ingetin buku-buku yang kalian beli itu, terutama buku Next, dia kan banyak banget isu-isu yang bukunya palsu atau buku bajakan. Kalau buku aslinya itu dia covernya agak tebel dan dia timbul. Dan yang asli kalian dapat pembatas baca. Kalau yang palsu jangan harap dapat ini, karena kita cintai produk asli ya. Bahkan buku siapapun itu, bukan cuma buku aku doang. Tolong buku siapapun. Terus warnanya juga dia yang timbul tuh agak mengkilat. Iya, dia mengkilat banget. Pokoknya kalau beli please banget dong belinya tuh yang asli ya. Aku minta tolong banget sama enggak ding, ini buat ini door prize. Yaudah deh guys, kita makan dulu. Ini dia menu makan aku, menu makan Ria Ricis on diet. Aku tuh nggak makan nasi, masih ingat kan? Dan jangan lupa ini udah tinggal enggak sih, ini yang udah tinggal setengah, so aku nyetok lagi gitu. Tapi kan tadi aku pakai baju putih-putih gini kan. Terus kata kakakku, kata Mbak Oki, emang ujian harus pakai merah putih, hitam putih ya? Mbak Oki aja enggak. Kalau kalian kalau ujian online atau kuliah online ada seragamnya enggak? Karena kalau di kampus aku tuh harus pakai seragam, karena kita harus rapi kan, bukan sekedar formalitas doang, tapi emang harus rapi. Itulah gunanya ada sekolah, perkuliahan untuk mengasah kerapihan, kreativitas, sopan santun gitu-gitu. Kalau aku emang senengnya yang rapi. Kita makan dulu, makan versi dietnya Ria Ricis, nggak makan nasi. BB aku sekarang udah 48-an gitu. Kalau teman-teman ikutin IG aku pasti tahu banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesukaan aku guys, ayam. Aku sih aslinya nggak lapar-lapar banget, cuman jaga-jaga aja kalau lagi tiba-tiba ujian, tiba-tiba lapar guys gitu. Bismillah. Alhamdulillah makannya udah beres. Aku juga udah minum saffron, meningkatkan imun, meningkatkan konsentrasi. Ini belinya di Royal Saffron, BTW Royal Saffron IDN. Kalau aku minumnya itu, jadi aku minumnya dua guys. Ini bismillah, udahannya terus minumnya ini. Nah sekarang aku mau ke kantor, aku ujiannya di kantor aja. Karena itu emang hawa-hawa serius gitu kan di kantor. Dan ini tuh udah mau jam 2, udah mau jam ujian. Biasanya nih kalau aku sebelum jam 3 tuh aku harusnya di kantor mantau untuk tayang jam 3. Ayo sekarang teman-teman solehah, kita ke kantor untuk ujian. Kita mempersiapkan segala-galanya dulu. Dan aku sayang kalian semua yang udah support aku untuk nyelesain ujian aku, nyelesain skripsi aku. Dan ingat, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terlambat. Kalau teman-teman sekarang lagi mau menanti ujian, menanti sekolah, apapun itu, tolong banget jangan malas-malas, karena kita harus menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Jangan menunda, kalau nggak
kalian ntar jadi orang yang merugi. Walaupun sekarang nih kalian sekolah, kalian ujian, kalian lulus, ilmunya gak pakai sekarang, gak apa-apa, tapi seenggaknya ilmunya pasti akan terpakai nanti. Jadi ingat, gak ada yang sia-sia. Ingat, pendidikan tuh penting, nomor satu. Karena dengan kita berpendidikan, kita sekolah, itu akan menentukan kualitas diri kita. Jadi pendidikan tuh penting, harus sekolah, teman-teman harus menyelesaikan sekolah. Aku deg-degan guys, doain ya please. Tolong kasih doa kalian di kolom komentar bawah untuk nemenin aku ujian hari ini. Ini langsung banget tayang. Fix, nggak mau tahu, aku sayang kalian. 22 juta subscribers, aku sayang kalian. Kan sayang sama aku apa enggak? Terus I love you. Bye. Come on guys, kita ke kantor. Dan kemudian 2 tahun selang-selang itu Ria Ricis mengerjakan YouTube yang dimana sekarang sudah mencapai kurang lebih 20 juta subscribers, yang disinyalir perempuan satu-satunya se-Asia terpilih. Ya, kita ada diskusi dan kita sepakat meluluskan kamu. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah aku lulus. Gitu dong. Alhamdulillah sudah selesai ujian hari ini. Dan tadi teman-teman juga udah lihat proses-prosesnya, bagaimana Ricis berinteraksi. Dan mungkin teman-teman kalau sekarang lagi ada yang memperjuangkan skripsinya, pejuang skripsi, pejuang belajar, pejuang sekolah, semangat ya. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang sulit. Dan jangan ditunda, karena kalau ditunda kamu akan menyesal. Ricis tuh nyelesain kuliahnya 7 tahun loh teman-teman sekalian. Jadi kalau dia nggak nyelesain, dia udah di drop out. Tapi alhamdulillah dosen aku baik-baik banget. Ya, tapi alhamdulillah UP mantap. supporting system yang baik, orang-orang yang baik di sekitar Ricis, Betul, yang akhirnya bisa sekali. mendukung Ricis, dan juga kesungguhan dari Ricis juga ya. Tentu. Ketekunan juga akhirnya bisa lulus. Fakta menariknya, tadi malam aku baru SKS sistem kejar semalam, belajar cuma dari jam 2 sampai subuh. Bayangin. Tapi SKS tuh nggak terlalu oke sih. Iya teman-teman sih, sekalian. tapi kan tiap orang kan memiliki metode belajar beda-beda. Kalau Mbak Oki belajarnya gimana cara belajarnya? Oh, dia memang suka belajar. Ya SKS juga sih sebenarnya. Cuman kan kita bisa ngukur waktu ya. Iya Kalau sih. misalnya segini nih tebelnya kita harus belajar, kira-kira kita yang pintar ngatur waktu sih. Tapi jangan sampai nanti pas ujiannya jadi kelelahan jadi malah blank Itu semua. kalau teman-teman pasti ada sebagian SKS, tapi aku pengen tahu sistem belajar kan gimana, karena nonton aku nih pinter-pinter, justru sekolahnya rajin-rajin. Amin. Ini jadi motivasi ya. Itu yang nonton. Ricis yang 7 tahun akhirnya alhamdulillah bisa Iya. selesai. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga semangat yang sedang tertatih-tatih dalam kuliahnya, karena banyak juga pengalaman mereka yang sakit hati dengan dosennya. Ih, aku banget. Oh gitu. Apa yang bimbingannya down duluan, jadi dia Iya. nggak selesai. Padahal kuliahnya selesai, tapi ketika skripsi karena bermasalah sama dosennya nggak selesai tuh sayang banget. Itu kisahnya ada di buku aku. Ya, itu Ricis ngalamin. Jadi kenapa Ricis sekolahnya 7 tahun? Karena Iya. itu tadi ya udah down duluan sehingga lama banget kuliah. Tapi alhamdulillah walaupun kuliahnya lama, yang penting selesai ya deh. Yang penting selesai dan menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang paling penting itu bukan gelarnya, teman-teman. Iya, bukan prosesnya, ilmunya. Walaupun orang Indonesia masih memperhatikan gelar-gelar dan orang kebanyakan masih memperhatikan gelar, Iya. tapi yang jauh lebih penting daripada itu, gelar yang kita dapat harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kayak ini apa nih? Pertanggungjawabkan dunia Sarjana akhirat. komunikasi. Jadi harus ahli dan pakar di bidang komunikasi. Melakukan komunikasi yang Bingung baik. lah, gini nih pokoknya nih. Nah, Gini, tuh. Ndre. Nah. Oh.
Itu Andre. Andre juga punya, dia mah S1 juga Andre ya. Terima kasih ya. Iya sama gitu. Jadi buat teman-teman semua semangat ya, aku ucapin terima kasih banyak untuk Papa, Ibu, Mariam, Hodijah, Ibrahim, Yusuf semuanya, keluarga aku, Mbak Oki, Mbak Cindy, Bang Rio, Orang-orang Mbak baik Cindy, lah yang Bang nggak bisa Arif. disebutin satu persatu. Iya semuanya, dan ada satu orang lagi, ada ceritanya di buku Next. Orangnya ada di sini, tapi saya nggak mau syuting. Kepo loh, syukurin. Ada di buku Next ceritanya. Yang jelas nih ya, tips supaya teman-teman bisa kuliahnya selesai. Yang pertama Ya. adalah ingat tujuan awal. Betul. Ketika mau kuliah dengan cita-cita yang besar, cita-cita orang tua yang besar, maka harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Ingat cita-cita awal, ingat niat awal. Ya. Kemudian yang kedua harus berada dalam circle atau pertemanan yang juga semangat dalam menyelesaikan Betul. kuliahnya. Satu frekuensi. Ya, walaupun misalnya Ricis, ya maksudnya ada supporting system lah. Ya. Ada orang-orang yang mendukung di sekitarnya untuk mengingatkan untuk menyelesaikan kuliah. Betul. Kemudian yang ketiga, jangan mudah untuk putus asa. Betul. There is a will, there is a way. Setiap ada keinginan pasti ada jalannya. Setuju. Yang penting kita nggak pernah kehilangan semangat dan insya Allah kita bisa menyelesaikan kuliah kita. Nikmati prosesnya teman-teman. Kalau nonton vlog aku yang ini nih, yang ini tuh editor bercanda. Aku nunjuk sini, taruh di sini. Vlog yang ini nih aku pakai mukena nih, aku lagi baca-baca belajar itu aja aku belajar tengah malam karena ada orang yang kalau belajar tengah malam dia lebih masuk ke pikirannya. Ya, karena tenang. Iya, ya begitulah kira-kira guys. Kalau gitu terima kasih. Dan ntar dulu Belum. nih, kan banyak juga yang mengatakan pendidikan itu sebenarnya pendidikan di kampus-kampus itu nggak terlalu penting. Penting sih kalau Ada kata juga aku, yang kata mengatakan penting. begitu. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari pendidikan itu membuat kita berhati-hati dalam berbicara, Betul. berhati-hati dalam bertingkah laku. Di lingkungan sosial kita juga Iya, loh ternyata loh. itu berpengaruh juga dalam kita mengambil keputusan. Jadi penting juga untuk teman-teman bisa melanjutkan pendidikan. Ya semangat ya Yes, semuanya ya. aku mau twitterkan pakai ginian guys. Ria Yunita Sarjana Komunikasi gitu aja ya. Amin. Oke, bye.